Ya, saya ingin berbagi cara yaitu untuk pengisian. Untuk kali ini temanya adalah pengisian menu BLTDD. Nah, kebetulan untuk menu BLTDD ini baru tadi malam ya update-nya. Jadi baru banget malam, jadi nanti mungkin hari pagi ini udah bisa diakses oleh Bapak Ibu. Jadi untuk menunya itu nanti posisinya itu di bawah realisasi kegiatan. Nah, untuk BLTDD sendiri ini kita bagi dua, yaitu menu BNBA, KPM, dan pembayaran PLTDD. Jadi untuk inputnya seperti biasa itu sama, yaitu PLD, PD maupun PL Kabupaten bisa melakukan input. Nah, berbeda dari tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi untuk tahun lalu itu kan kita melakukan upload BNBA itu per bulan. Jadi setiap bulannya kita melakukan upload dari template Excel-nya. Nah, tapi khusus untuk tahun ini itu uploadnya hanya sekali. Jadi di menu BNBA KPM ini kita dapat mengupload untuk BNBA-nya cukup sekali saja. Lalu di menu pembayaran BLTDD nanti tinggal checklist untuk penyaluran per bulan. Nah, di sini eh, saya coba login. Jadi di sini sebelumnya TA Kabupaten, saya coba ubah loginnya menjadi PLD dulu. Nah, untuk awal inputan itu eh, sama seperti menu yang sebelumnya, yaitu ada di menu di tab Progress. Nah, di sini ada unggah dan ada kelola. Nah, kebetulan ada satu data untuk Desa Bawi ini sudah dilakukan upload. Jadi untuk tahap awal, jika kita belum melakukan input, itu awal mulanya yaitu melakukan unggah. Nah, di sini di progres sendiri sini ada checklist ya untuk belum input, belum verifikasi maupun sudah verifikasi. Nah, maksudnya belum input di sini adalah ketika kita belum melakukan upload. Jadi di sini gunanya untuk monitoring. Ketika kita belum melakukan upload, maka di sini checklist. Nah, kalau sudah dilakukan upload seperti contoh di atas di sini, ini akan tandanya akan hilang dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita mau melakukan unggah, nah di sini sudah ada ketentuannya. Jadi untuk melakukan upload di BNBA BNBA KPM ini, maka Bapak Ibu sebelumnya harus melakukan updating data dulu di penyaluran. Jadi di sini sudah diinformasikan bahwa di menu penyaluran dana desa jumlah KPM-nya berapa yang sebelumnya Bapak Ibu upload. Jadi ini sebenarnya buat acuan sebagai informasi saja. Nanti ketika kita melakukan upload untuk template BNBA di sini itu berdasarkan jumlah KPM yang sudah diisi di menu penyaluran dana desa. Nah, untuk format template-nya bisa diunduh di sini. Kebetulan di sini baru versi satu ya. Mas Ibnu, mohon maaf, bisakah agak diperbesar Mas Ibnu? Suaranya Pak ya? Tampilannya juga. Oh ya baik. Ini kelihatan jelas Mas ya? Nah, sip. Terima kasih. Nah, di sini contoh template yang di sini bisa diunduh di sini. Nah, ini contoh template yang sudah terisi seperti ini. Nah, untuk kolomnya terdiri dari NIK, yaitu 16 digit. Di sini sudah kita kunci. Jadi, kalau bisa Bapak Ibu ada kesalahan melakukan input NIK, di sini sudah terkunci. Dan terus untuk nama kepala keluarga, seperti biasa, jenis kelaminnya, di sini ada pilihan drop-down-nya. Dan terus untuk tanggal lahirnya, bisa langsung diinput, yaitu formatnya DDMMJJJJ. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya kita melakukan input di sini perubahannya ke misalnya penamaan untuk tanggal lahirnya 11 November 1990. Nah, ini otomatis akan juga terbaca oleh aplikasi. Jadi bisa dua format, format seperti yang
baris pertama maupun yang baris kedua. Nah, berikutnya adalah untuk jumlah keluarga, jumlah anggota keluarga. Nah, untuk jumlah anggota keluarga sendiri, ini ada petunjuk pengisian pada sheet berikutnya. Nah, di sini juga kita sudah memberikan contoh ya. Misalnya, contoh satu, misalnya Pak Eko Nugroho memiliki seorang istri dan dua anak yang masih berusia sekolah. Maka anggota keluarga Pak Eko Nugroho ada tiga, jadi istri dan dua orang anak. Nah, sebagai contoh kedua, misalnya Pak Marsono memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Dua anak telah dewasa dan telah berkeluarga, yaitu pisah kakak. Dan satu anak masih usia sekolah. Maka anggota keluarga Pak Marsono adalah dua, istri, satu istri dan satu anak. Tampilan slide belum berubah, masih belum. Mohon maaf. Oh ya, Bapak. Ya, mohon maaf Pak. Ah, sudah, sip. Nah, di petunjuk pengisian ini ada di template downloadnya. Nah, jadi seperti selanjutnya ya. Jadi untuk yang nomor tiga, misalnya contohnya Ibu Fatmawati adalah seorang janda lanjut usia. Hidup seorang diri, anak Bu Fatmawati satu orang, telah dewasa, tetapi belum menikah dan sedang bekerja di luar desa atau masih ikut kakak Bu Fatmawati. Maka anggota keluarga Bu Fatmawati adalah satu orang gitu. Jadi di sini sudah ada petunjuk pengisiannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan pengisiannya jumlah anggota keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu alamat. Ini sama seperti yang tahun lalu ya formatnya. Untuk alamat, RT, RW. Nah, RW ini bisa diisi 001 atau angka satu, silahkan bebas. Ini tidak kita kunci. Bisa juga berisi abjad juga nggak masalah. Nah, terus untuk jenis pekerjaan di sini sudah kita kunci untuk pilihannya, yaitu drop down. Dan untuk kode JP atau kode jenis pekerjaan di sini adalah berdasarkan pilihan. Jadi yang untuk kolom merah di sini ada tiga, jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi, cukup pilih hanya dari drop down saja. Nah, selanjutnya yaitu untuk kriteria BLT juga di sini ada pilihannya. Ini juga kita kunci, pilihannya ada sekitar 6 pilihan di sini. Nah, terus metode pembayarannya sama seperti yang tahun lalu, ada tunai maupun ada transfer. Nah, ini contoh template yang untuk pengisian BNBA-nya. Jadi sebenarnya sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menerima template yang sudah diisi manual. Jadi sebenarnya ada penyesuaian lagi di sini, ada penambahan dari yang template yang sebelumnya beredar di situ. Mungkin Bapak Ibu udah pernah mengisi. Nah, di sini harus kita sesuaikan lagi, yaitu untuk jumlah anggota dan kriteria BLT-nya. Nah, terdapat perbedaannya di situ. Jadi mungkin butuh eh, effort lagi ya untuk menyesuaikan lagi untuk template yang ada di Monex DB. Nah, untuk selanjutnya, untuk upload di sini, nah kita coba simulasi kalau misalnya kita pilih template yang tadi yang udah kita isi, maka di sini akan tampil review hasil unggahannya. Jadi eh, untuk data yang udah kita upload di sini otomatis akan disaring oleh eh, aplikasi. Jadi ketika ada double nick yang diinput di data Excel, maka di sini tidak akan terjadi double nick. Nah, udah kita cek untuk nicknya. Nah, selanjutnya jika ada perubahan, Bapak Ibu tinggal melakukan perubahan saja di tabel ini. Jadi nggak perlu di Excel juga bisa. Tinggal klik dua kali pada row yang ingin diubah. Selanjutnya untuk yang jenis kelamin atau kolom yang seterusnya, Bapak Ibu tinggal melakukan langsung perubahan di sini. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir merubah di Excel untuk upload ulang lagi. Nah, berikutnya juga untuk ada penambahan baris maupun hapus baris, tinggal klik kanan di dalam tabel ini, tambah baris baru maupun hapus baris baru. Gitu. Nah, untuk previewnya, kita udah sediain tampilan untuk rangkuman datanya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu eh, terutama kriteria KPM BLT Desa. Di sini udah kita
kelompokan data yang diupload di sini untuk jumlah KPM-nya per kriteria KPM BLT desanya berapa. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di sini apakah jumlahnya sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya tinggal melakukan submit untuk verifikasi. Nah, setelah dilakukan submit di sini, misalnya contoh data di atas di sini, Bapak Ibu juga bisa melakukan kelola data di sini. Nah, untuk pengelolaan data di sini tujuannya adalah untuk memudahkan kalau misalnya data DNBA-nya ada penambahan. Jadi kalau misalnya ada satu NIK di bulan tertentu, misalnya ada yang baru, nah Bapak Ibu tinggal menambahkan di menu kelola DNBA. Nah, untuk penambahannya juga sama, bisa melakukan klik tambah di sini ataupun tambah baris baru seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini kita udah validasi setiap inputannya wajib diisi. Nah, kalau misalnya kita menambahkan nick di sini, jika ada double nick maka ada warning berwarna merah. Nah, sehingga kita akan aware ya untuk melakukan perubahannya. Nah, untuk nick sendiri di sini harus unik. Terus selanjutnya untuk kelengkapan data berikutnya dapat dilakukan pemilihan drop down untuk tanggal lahir juga sama.